Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahra Jenisa Oktami Ramdan dengan NIM 05578849. Saya dari Manajemen UPBJJ UT Bogor. Di sini saya memilih penjelasan mengenai proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila sendiri merupakan salah satu tonggak sejarah paling krusial bagi bangsa Indonesia, di mana peristiwa ini bukan sekedar diskusi formal, melainkan pertarungan pemikiran hebat untuk menentukan fondasi sebuah negara yang baru merdeka. Berikut beberapa penjelasan yang sudah saya rangkum mengenai proses peristiwa lahirnya Pancasila. Di poin pertama ada peristiwa penting yang dimana sidang BPUPK dan perumusan fondasi negara. Fokus utama dalam perjalanan ini adalah rangkaian sidang BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam momen ini, para tokoh bangsa seperti Mohyamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan visi mereka tentang dasar negara. Puncaknya yang terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tanpa teks yang memperkenalkan istilah Pancasila. Peristiwa ini kemudian berlanjut pada pembentukan Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 hingga pengesahan final oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Di poin kedua ada nilai Pancasila yang tercermin dari proses lahirnya Pancasila ini, yaitu nilai yang paling menonjol adalah nilai musyawarah dan persatuan yang terdapat di sila ketiga dan keempat Pancasila. Jiwa besar dan kompromi, terjadi perdebatan sengit mengenai dasar negara, terutama terkait kaitan antara agama dan negara. Namun, para tokoh pendiri bangsa menunjukkan nilai toleransi yang luar biasa. Kemudian kepentingan bersama di atas golongan, yang saat perumusan Piagam Jakarta diubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau penghapusan 7 kata dalam sila pertama, para tokoh Islam menunjukkan kebesaran hati demi menjaga keutuhan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah manifestasi nyata dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Di poin ketiga, ada refleksi pribadi dan relevansi bagi generasi muda, di mana pelajaran yang dapat kita ambil dari proses lahirnya Pancasila ini adalah bahwa perbedaan pendapat bukanlah penghalang untuk bersatu. Para pendiri bangsa kita adalah orang-orang terpelajar yang mengutamakan argumen logis dan etika, bukan kebencian atau ego pribadi. Kemudian relevansi bagi generasi muda di era digital saat ini, nilai-nilai proses lahirnya Pancasila masih sangat relevan dalam beberapa aspek. Di antaranya menghadapi polarisasi atau generasi muda yang sering terpapar perdebatan di media sosial yang cenderung memecah belah, di mana semangat BPUPK mengajarkan kita untuk mendengar perspektif orang lain sebelum menghakimi. Kemudian ada kolaborasi lintas budaya di mana Pancasila adalah titik temu atau kalimatun sawa bagi bangsa yang majemuk. Bagi anak muda yang kini hidup di dunia global, kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang dari latar belakang berbeda adalah kunci kesuksesan. Di poin terakhir ada kritis namun beretika, yang dimana mengikuti jejak para pendiri bangsa berarti berani berpendapat secara kritis, namun tetap menjaga sopan santun dan persatuan nasional. Pancasila bukan hanya untuk dihafal, melainkan sebuah perjanjian luhur yang memastikan bahwa setiap orang Indonesia tanpa memandang latar belakangnya memiliki rumah yang aman dan adil.